Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aziz dengan NPM 2335954 dari kelas E. Kali ini saya akan membahas tentang mempelajari atau membahas tentang React Native-nya. Nah, kita akan mulainya dari dasar-dasar dulu lah ya. Nah, untuk perkenalannya itu kita akan masuk ke React Native-nya. Lalu cara sini kalau nggak apa kenapa menggunakan React Native itu, karena untuk React Native itu biasa digunakan oleh berbagai macam orang. Nah, mulai dari pengembang iOS tingkat lanjut hingga pemula React-nya, sampai orang baru mulai memprogram untuk pertama kalinya dalam karir mereka. Nah, cara menggunakan dokumen ini yaitu kita bisa membaca bagian spesifik yang kita butuhkan. Nah, lalu persyarat yang kita gunakan itu untuk bekerja dengan React Native, kita perlu memahami dasar-dasar JavaScript-nya. Nah, jika kita sudah baru mengenal JavaScript atau perlu penyegaran, kita dapat mempelajarinya lebih lanjut atau memperbarui pengetahuannya. Nah, contoh interaktifnya di sini seperti ini. Awalannya hello world. Nah, try di sini apanya ya? Outputnya try edit me di sini tagnya ya. Bisa kita ubah apapun. Dan ini style-nya ya, style untuk mengubah tulisannya ya. Oke, di sini import React from React. Seperti biasa harus menggunakan import dari React-nya itu sendiri. Oke, di sini yang di atas itu adalah snack pair atau alat praktis yang dibuat untuk Expo untuk menyamarkan atau menjalankan proyek React Native serta berbagi bagaimana proyek tersebut ditampilkan di platform seperti Android dan iOS-nya. Dan kita bisa mengubah teksnya nih. Coba edit saya di atas menjadi halo dunia. Nah, kita bisa ubah aja ya, hello world. Nah, seperti ini. Yep, seperti ini ya, dan nanti saja. Lalu catatan pengembangannya nih ya. Orang-orang kita dari berbagai latar belakang itu pengembangan sedang mempelajari React Native itu, karena memungkinkan memiliki pengalaman dengan berbagai teknologi mulai dari web, Android, dan iOS-nya dan lainnya. Kami berusaha untuk mengembang dari semua latar belakangnya. Nah, pemformatan itu jalur ditulis dengan huruf tebal dan menggunakan tanda sipin untuk pada versi submenu. Contohnya Android Studio lebih lebih bagus atau dari apa tuh referensi. Oke, lanjut. Nah, komponen apa nih kalau ada dalam bahasa Inggris, core component and native component. Nah, React Native itu adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk membangun aplikasi Android dan iOS-nya menggunakan React dan kemampuan asli platform aplikasinya. Dan dengan React Native itu kita bisa menggunakan JavaScript untuk mengakses API platformnya kita serta untuk mendistribusikan tampilan dan perilaku AI Anda kita menggunakan komponen React-nya. Lalu di sini ada tampilan dan pengembangan aplikasi seluler, dan di sini ada berbagai macam view-nya. Itu ada view Android dan iOS-nya. View Android itu ada view group, lalu di dalamnya image view dan text view. Sedangkan iOS itu ada UI view. Itu di dalamnya ada UI max view, lalu image view, lalu UI text view-nya. Dan seperti ini sama aja ya. Beda. Oke. Di sini komponen aslinya itu, nah komponen asli atau apa ya? Dalam pengembangan Android ini kita bisa menulis tampilan view-nya dengan menggunakan Kotlin atau Java ya. Dalam pengembangan iOS kita bisa menggunakan Swift atau Objective-C. Dengan React Native kita bisa memanggil tampilan ini dengan JavaScript menggunakan komponen React-nya. Saat runtime, React Native membuat tampilan Android dan iOS yang sesuai untuk komponen tersebut. Nah, kami bisa menyebut komponen ini sebagai komponen natif. React Native hadir dengan serangkaian komponen asli yang penting dan siap pakai yang dapat kita gunakan untuk memulai bangun aplikasi Anda hari ini. Itu komponen inti atau core komponen React Native.
Oke, React Native juga memungkinkan kita membangun komponen natif sendiri untuk Android dan iOS agar sesuai dengan kebutuhan unik aplikasi kita. Oke. Nah, di sini ada komponen intinya, itu ada komponen React Native, tampilan Android-nya, tampilan iOS, dan web analognya. Nah, untuk komponen React Native View itu ada tampilan Android-nya, view group, view, web analognya itu ada div-nya. Sebagai keterangan, itu sebuah kontainer yang akan mendukung tata letak dengan flashbox, gaya, beberapa penanganan, sentuhan, dan kontrol aksesibilitas. Lalu ada teks, atau dalamnya di Android sini ada text view, ya text view, atau di web analognya P. Nah, itu menampilkan memberi gaya dan menyusun string teks, bahkan menangani peristiwa sentuhan. Oke, lanjut. Di sini ada image, di sini ada image view, UI image view, image. Nah, dalam singkatannya web analog. Itu menampilkan berbagai jenis gambar. Lalu scroll view, text info, sampai seterusnya. Oke, kita bisa mempelajari cara kerja React-nya seperti ini. You can take me. Kita bisa ubah nih ya. Oke, seperti ini codingannya. Ini kita bisa ubah nih. Lalu ini image-nya gak ada gambarnya, dan ini style gambarnya. Nah, ini nih you can take image. Nah, default fold. Ini bisa kita ubah apapun ya. Ini nih menggunakan comment itu. Nah, karena React Native kita menggunakan struktur API yang sama dengan component React, kita perlu memahami API component React untuk memulainya. Dan seperti ini, yang paling banyak tuh React component. React component di dalamnya, lalu di dalamnya tuh ada React Native, dan di dalamnya lagi ada component. Oke, lanjut dasar-dasar React-nya. Nah, dasar-dasar React itu di sini ada konsep inti di balik React itu, ada komponen, JS, props, and step. Nah, yang pertama itu komponen. Nah, pada komponen seperti ini tuh lihat pada codingannya hello I'm your cat. Nah, ini bisa kita ubah. Nah, export the full cat. Oke, lanjut. Nah, ini nih ada keterangan di sini, ada kita mendefinisikan cat komponen kita. Lalu kita gunakan JavaScript import untuk mengimport React dan komponen inti React Native dari teks. Oke. Nah, komponen itu berawal dari kita menggunakan import React from React, import text from React Native. Itu sebagai komponen awalnya. Lanjut, di sini ada concat seperti ini. Nah, itu tuh sebagai untuk komponen sebagai cetak birunya ya. Oke, lanjut di sini ada concat apa lagi? Kita isi di sininya return text hello MA rocket. Itu untuk mengekspor komponen fungsi Anda dengan JavaScript export of. Ini oke, di sini kita merender sebuah teksnya ya di dalamnya. Lalu di tampilan bawahnya di sini apa nih? Kita bisa mengekspor komponen fungsi Anda dengan JavaScript export untuk digunakan seluruh aplikasi Anda. Nah, seperti ini kita tambahkan penutupnya. Lalu JSX-nya. Nah, React dan React Native menggunakan JSX, sebuah sintak yang memungkinkan kita menulis elemen dalam JavaScript seperti teks hello I'm a rocket, lalu di garis miring teksnya adalah scriptnya. Oke, seperti ini tampilan codingannya. Const name baru, return text hello I'm name. Kita ini nih mengapa ya? Mengambil dari nama dari sini. Oke. Nah, ekspresi JavaScript apapun akan berfungsi di antara tanda kurung berawal, termasuk panggilan fungsi seperti get, full name, runtime, and tagger. Dan yep, ini dia perbedaan JavaScript dan apa ya, TypeScript. TypeScript agak panjang, sedangkan ini enggak sih. Sama aja ya. Letak bedanya itu mereka menggunakan pakai string, sedangkan JavaScript tidak ya. Oke. Lalu ada komponen customnya ya. Kita menyusun komponen di dalam satu sama lain untuk membuat komponen baru. Lalu komponen-komponen yang dapat disusun dan digunakan kembali merupakan inti dari paradigma React. Sebagai contoh, kita menyusun teks dan teks inputnya di dalam view di bawah ini, dan React Native akan merendernya bersama-sama. Oke, seperti ini tampilannya hello and titik sini.
Lo default-nya di sini ya sebagai apanya name me. Nah, kita bisa ubah nih namanya nih ya. Oke. Lanjut di sini kita juga merender komponen ini beberapa kali di beberapa tempat dan kita tanpa pengulangan kode. Kita menggunakan cat seperti ini ya. Tutup cat seperti ini, maka ini akan berulang ya. Oke. Nah, setiap komponen yang merender komponen lain itu adalah komponen induk. Nah, di sini caf adalah komponen induk dan setiap cat adalah komponen anak. Nah, kita bisa menampilkan kucing sebanyak yang kita suka di caf-nya. Nah, setiap cat kucing menghadirkan elemen unik yang dapat kita sesuaikan. Cat different non-cat to render. Oke. Alat peraga sudah. Oke, di sini alat peraga benar. Nah, kita menggunakan props. Singkatan dari prop itu properties ya. Prop itu memungkinkan kita untuk menyesuaikan komponen rect-nya. Misalnya kita memberikan setiap komponen cat property yang berbeda name untuk cat di render. Seperti ini. Tipe script. Seperti ini tipe script yang panjang. Cat name baru, cat name jelurum, cat name spot. Nah, semua itu bisa di props titik name. Hello, I am. Nah, ini sebanyak 3 kali ya, menggunakan view, sedangkan JavaScript begitu juga. Oke, sebagian besar komponen inti React Native juga kita dapat dikustomisasi dengan props. Misalnya saat menggunakan image Anda memberikan prop bernama image source untuk menentukan gambar yang apa Anda tampilkan, dan seperti ini codingan propsnya. Yang membedakan di sini ada URL dari gambar, lalu di sini ma0cat. Oke, tadi kan itu kan properties ya. Oke, lanjut di sini apa nih? Ini apa ya? Dalam bahasa Inggris. Stat ya. Meskipun kita menganggap prop sebagai instrumen yang kita gunakan untuk mengkonversi cara komponen di render, state juga akan seperti penyimpanan data pribadi komponen. Dan state juga berguna untuk menangani data yang berubah seiring waktu atau yang berasal dari interaksi penggunanya. Dan seperti ini langsung. Dan di sini ada juga ini. Untuk menambah state ke komponen dengan memanggil hook restore state. Hook adalah semacam fungsi yang memungkinkan kita untuk terhubung ke fitur React-nya. Contohnya itu useState adalah hook yang memungkinkan kita menambahkan state ke komponen fungsinya. Dan kita dapat mempelajarinya lebih lanjut tentang jenis hook lainnya di dokumentasi React-nya. Dan seperti ini, I'm Mooncostrap and I'm hungry. Give me soup. Dan kita hanya menekan saja. Oke. Menarik. Oke, seperti ini tampilan tipe script dan JavaScript ya. Oke, lanjut. Nah, pertama itu di sini ada nih tahapannya nih ya. Pertama kita akan mengimpor useState-nya dari React seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya, codingannya. Lalu kita akan mendeklarasikan status komponen dengan memanggil useState di dalam fungsinya. Contohnya di sini useState membuat isHungry variable status, dan seperti ini tampilannya. Oke, lanjut di sini kita akan menambahkan buttonnya ya, button untuk komponen inti dan memberinya sebuah on press dan seperti ini tampilan codingannya. Lalu juga kita akan bayangkan jika kita seseorang menekan tombol on press akan dijalankan memanggil setHungry false. Ini akan mengatur variabel status isHungry menjadi false. Ketika isHungry bernilai false, button prop disable diatur ke true dan title juga akan berubah. Dan kita akan bahas seperti ini. Dan terakhir kita akan masukkan cat-nya ke dalam sebuah cave komponennya untuk merender, untuk mengulangnya. Oke, di sini kita lanjut ke menangani input teksnya. Nah, mengenai input teksnya ini, teks input itu adalah komponen inti yang akan memungkinkan kita untuk memasukkan teks komponen ini memiliki sebuah uncaged text prop
yang menerima sebuah fungsi yang akan dipanggil setiap kali teks berubah, dan sebuah unsubmit editing probe yang menerima sebuah fungsi yang akan dipanggil ketika teks dikirim. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Ketika kita pengguna mengetik, kita akan menerjemahkan kata-kata mereka dengan bahasa lain. Dalam bahasa baru ini setiap kata yang ditulis sama. Jadi kalimat "Halo Bob" akan diterjemahkan sebagai pizza. Coba kita tes ya. Halo Bob. Ini. Halonya setiap word. Halo Bob. Hello, I'm your. Oke, seperti itu. Hello, my name is. Dan ya, seperti ini satu paragraf. Ini artinya satu kata itu akan menghasilkan apanya ya, pizza ya, seperti pizza seperti tampilannya. Oke, seperti ini tampilan codingannya, bisa kita lihat. Nah, lanjut di sini kita menggunakan scroll view. Scroll view itu kontainer pengguliran generik yang kita dapat berisi banyak komponen dan tampilannya. Dan item ini kita dapat gulirkan dapat beragam, dan Anda dapat mengulik secara vertikal maupun horizontal. Contohnya seperti ini, membuat tantangan vertikal scroll view dengan gambar teks yang dicampur menjadi satu. Oke, ini berantakan ya. Scroll me please. Lambang apanya if you like. Oke, ini ya, waduh. Berarti ini dia menggunakan nih. Kalau saya hapus, kalau kita hapus ini, maka ininya juga hapus ya. Oke, lanjut sini. Nah, scroll view itu kita dapat dikonfigurasi untuk membuktikan perpindahan antar tampilan menggunakan pergerakan menggeser dengan menggunakan bag in block and bed groups. Menggeser secara horizontal antar tampilan juga dapat implementasikan di Android menggunakan komponen view pagarnya. Dan di iOS itu scroll view itu dengan satu item dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memperbesar atau memperkecil kontennya, atau properti zoom, maksimum zoom scroll, dan minimum zoom scroll. Dan kita dapat pengguna akan dapat menggunakan gerakan mencubit atau memperluas untuk membesar dan memperkecilnya. Oke. Lanjut. Di sini menggunakan tampilan daftar. Nah, React Native itu menyediakan serangkaian komponen untuk menyajikan daftar datanya. Oke. Komponen list itu menampilkan daftar bergulir berisi data yang berubah tetapi memiliki struktur yang serupa. Nah, komponen list ini berfungsi sebagai baik untuk daftar data yang panjang di mana jumlah item dapat berubah seiring waktu. Oke, komponen list itu membutuhkan dua probe, yaitu input data dan render item. Nah, itu adalah sumber informasi untuk daftar item, render item, mengambil satu item dari sumber dan mengembalikan komponen yang diformat untuk direndernya. Dan seperti ini. Ya, oke. Key define. Oke. Seperti ini tampilan codingannya. Lalu juga kita menampilkan sekumpulan data yang akan dibagi menjadi beberapa bagian logis. Mungkin dengan judul bagian mirip dengan UI table view di iOS, maka section list adalah solusi yang paling tepat. Dan ini dia. Oke. Lalu untuk penyelesaian masalah itu, kita menggunakan port yang kita sudah gunakan. Lalu untuk menghentikan proses pada port 81. Oke, seperti ini sudo lsf min 1. Lalu kita akan menghentikan prosesnya kill min 9 pid. Oke, menggunakan port selain 8081, npm-nya itu npm start garis tengah 2 lalu garis port 808. Oke, bentuk benangnya itu untuk apanya nih? Yarnnya itu yarn start garis 2 per 81. Ini untuk memperbarui aplikasi kita untuk membuat bundle JavaScript dari port terbaru. Nah, jika kita jalankan di perangkat dari Xcode,
Nah, kita dapat melakukan ini dengan memperbarui kemunculan ke 8081 part pilihannya. Kesalahan penguncian NPM-nya. Nah, untuk mengalami kesalahan seperti NPM warlocking error access saat menggunakan React Native, kita coba jalankan perintah ini sudo chon min-r user npm lalu seperti ini. Nah, lanjut untuk pustaka yang hilang reknya itu, jika kita menambahkan React Native secara manual ke proyek kita, pastikan kita telah menyertakan semua dependensi yang relevan yang kita gunakan seperti npm install, npm install, dan rc. Oh, ini panjang nih. Oke, seperti selanjutnya itu ada binary yang dibuat oleh dependensi, ini harus ditautkan ke binary aplikasi kita. Lalu kita akan menggunakan linker framework dan binaries bagian link pengaturan proyek Xcode-nya. Nah, seperti ini tampilan codingannya. Nah, lalu React Native itu kita tidak dapat dikomplikasi saat digunakan sebagai cocoa pod-nya. Oke, daftar argumennya terlalu panjang, tidak ada transportasi yang tersedia. Nah, tidak ada transportasi tersedia ini. React Native itu mengimplementasikan Playfill untuk WebSocket. Playfill ini inisialisasinya sebagai bagian dari mode React Native-nya. Dan kita akan sertakan dalam aplikasi kita melalui import React from React-nya. Oke, seperti ini. Nah, jika kita membuat modul lain, kita membuka WebSocket-nya seperti Firebase ya. Dan seperti ini tampilan codingannya. Lalu ada pengecualian perintah shell tidak merespon. Nah, seperti ini. Jika kita menemui pengecualian shell command expression seperti ini. Lalu kita akan merestart server ADB dengan menjalankan perintah berikut di terminalnya. Oke, tidak ada dapat memulai pengelolaan paket React Native-nya. Nah, kasus pertama di sini ada kesalahan code atau NSC, RNO atau NSC. Nah, masalah ini biasa disebabkan oleh jumlah directory yang dapat dipantau oleh inactive. Untuk mengatasinya, jalankan perintah di jalan terminal ini seperti ini. Lalu ada kesalahan spawn since access. Nah, kita bisa mengalami masalah ini di mana menjalankan perintah npm run android di yarn Android macOS memunculkan sekolahan di atas. Nanti kita coba jalankan sudo chmod plus x atau Android atau greatly perintah untuk menjadikan greatly files tersebut dapat dieksekusi. Dan kode terusnya mode platformnya seperti ini. Oke, meditasi version ekstensi. Lalu ada sumber daya lainnya itu masih banyak lagi ya. Sumber dayanya kemana harus menangkap, selami lebih dalam, ID-nya, platform yang patut coba. Contoh aplikasinya itu pakai GitHub ya contohnya. Oke, ini saja yang saya bahas mengenai React Native ini. Kalau ini masih ada yang terskip ya tadi ya. Ini karena banyak yang ada skip, jadi saya langsung saja. Kalau ada yang salah kata atau salah penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.